Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang VLAN dengan router. Dimana di video sebelumnya kita udah membahas tentang VLAN dan pengimplementasiannya hanya dengan end device dan switch. Dan kita udah set secara trunking maupun mode akses. Nah, di sini kita akan belajar mengonfigurasi VLAN dengan router. Nantinya VLAN tersebut kita akan set sebagai dia itu VLAN-nya itu kita set untuk end device-nya, tapi untuk routernya kita set sebagai DHCP server dengan multiple VLAN, karena VLAN-nya tidak hanya satu, kita akan buat 2 atau 3. Di sini kita siapkan dulu yang pertama di network device, router, dan pilih router. Oke. Di sini perangkat utama kita sekarang yaitu pada router. Setelah itu kita siapkan juga untuk switch. Setelah router, switch. Kita cukup simple aja untuk topologinya yang buat implementasiannya. Dan juga siapkan end device. Kita siapkan 3 aja. Nah, 3 dengan ketentuan konfigurasinya kita set kalau dia berbeda-beda, karena nanti ini dia berfungsi sebagai VLAN yang berbeda juga. Oke. Terus ini. Oke. Di sini dengan ketentuan konfigurasinya ini VLAN 10, ini VLAN 20, dan ini VLAN 30. Yang sebelumnya kita hanya men-set 2 buah VLAN. Kita akan set 3 buah VLAN dengan studi kasus, dengan DHCP server, dan juga menggunakan router. Di sini kita akan nantinya konfigurasinya masing-masing address yang dikasih seperti biasa 10.0/24 untuk VLAN 10, sedangkan VLAN 20.0/24, dan VLAN 30.0/24. Oke. Ini pada masing-masing network ya. Network pada si VLAN-nya. Nah, taruh sini aja. Oke. Yang pertama, kita koneksikan dulu kabel-kabelnya. Jangan lupa. Oke. Jika udah terkoneksi, hal pertama yang kita lakukan, kita konfigurasi dulu pada satu buah switch ini, karena yang pertama kali kita set yaitu VLAN pada di switch. Kita enable konfigurasi terminal. Habis itu kita set dulu VLAN-nya satu persatu. VLAN 10 kita namain sesuai warnanya ya, red. VLAN 20 name yellow. Terus exit VLAN 30 kita name kalau hijau green. Oke, exit. Setelah itu
setelah kita buat VLAN, kita masukkan interface-nya yang sesuai dengan VLAN kita set pada konfigurasi awal. Dari 1/1 kasih IP address-nya 192.168. Oh iya, bukan di set IP address, dikasih switch port, mode, akses, sampai lupa. Aksesnya kalau 1/1 ini menuju ke VLAN 10, berarti VLAN 10. Exit, kita masuk ke 3, ini berapa ini? 2/1 switch port, mode, akses, terus aksesnya VLAN 20, dan masuk ke yang sini, berarti dia masuknya 3/1 ya. Switch port, mode, akses, switch port, akses, VLAN 30. Oke, exit. Dan terakhir, kabel yang menghubung ke router kita mode akses terang, jadi 0/1 switch port, mode terang, switch port terang. Oh, gak perlu. Oke. Setelah itu kita exit, kita lihat show VLAN. Nah, ini udah kita buat ya, dan pada masing-masing interface yang udah kita set. Oke. Dan juga itu kalau untuk set VLAN. Kalau kita lihat interface terang, kok gak kelihatan. Gak bisa. Tapi kalau kita lihat di sini 0/1-nya, oh iya, udah aktif ya. Oke. Setelah itu kita close karena kita udah set pada set VLAN pada switch. Kita masuk ke router. Di router kita masuk ke CLI, enable config, kita masuk ke interface yang menuju ke switch 0/0. Kita tulis no IP address karena kita inputkan IP addressnya, dan no shutdown untuk menghidupkan interface-nya. Setelah itu kita exit, masuk ke interface yang dimana interface-nya itu seperti mikrotik. Waktu kita men-set VLAN pada interface itu, misal di mikrotik ada Ether 2 kita selipin atau kita masukin interface VLAN pada Ether 2 nya, kan biasanya nyabang kalau di sisi mikrotik atau kita lihat di WAN box. Nah, di sini itu hampir sama kayak gitu, kita bangun interface di dalam interface, jadi FA0/0.10 enter. Nah, ini kita masuk sebagai config subif tanda tanya. Di sini kita bisa atur ARP, bandwidth,
description, encapsulation, dan lain-lain. Yang perlu kita lakukan encapsulation dot 1q 10 dengan IP address kita masukkan 10.1. Jadi ini adalah kita membangun interface sendiri untuk VLAN dan membangun gateway-nya bagi DHCP server, karena kita nanti set IP DHCP pool pada router ini atau menyediakan DHCP bagi klien-klien ini pada VLAN. Oke, 255 kita pakainya /24, terus exit, dan maupun kita masuk ke interface si 0/0.20. Oke, encapsulation .1q 20 dengan IP address-nya 20.1. Exit, terus kita masuk lagi ke interface .30, dan setelah itu kita masukkan IP address 30.1. Oke, kita lihat tuh seorang. Oh, ini tidak ada IP address-nya. Aduh, gimana ya? Interface .30. Configure IP routing online. Oh iya, kita belum encapsulation dulu, sampai lupa. Oke, baru kita masukkan. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Terus to show run, kita lihat interface-nya. Nah, ini udah. Setelah itu baru kita konfigurasi DHCP server bagi tiap-tiap VLAN-nya. DHCP pool seperti biasa, kita namain VLAN 10. Network-nya sesuaikan dari ketentuan konfigurasinya. Default routernya kita kasih 10.1. DNS servernya kita kasihkan IP pada DNS Google aja. Exit, IP DHCP, dan tambahin ini excluded address 10.1, dan juga tambahi IP DHCP pool VLAN 20. Salah. Nah, di sini kita namai, kita masukkan networknya. Oke, default router. Setelah itu DNS servernya, exit, masukkan lagi untuk si VLAN 30. Oke, networknya
satu DNS nya public Google DNS dan exit IP excluded nya 30. Oke, kita exit to show run conf to show run. Nih, IP excluded nya udah kita aktifin dan juga DHCP servernya buat si full range, dan kita tinggal aktifkan atau uji IP. Kita minta dari sisi klien ke router. Nah, successful, berarti konfigurasi kita terhadap router itu benar, dan kita setnya juga sesuai dari interface. Pada interface-nya si pas Ethernet titik 10, 20, 30, anggap aja itu interface bawah. Kalau kita buat seperti interface sendiri kayak bikin VLAN gitu, dan kita uji koneksi. Semisal router mau ngirim ke si VLAN 10 fail, kita kirim lagi, coba lagi, successful. Ya tahu kan kalau bawah itu hanya proses booting mungkin, dan fail. Kita coba lagi, successful. Dan 30 ke 20 atau sebaliknya, dan 30 ke 10. Oke, successful semua. Dan kita lihat di simulation, saya paling suka kalau lihat simulation pada Cisco Packet Tracer, karena kita tahu proses panjang dari routing itu kayak gimana. Kita lihat di IRP sama ICMP dan DHCP ini. Terus kita kirim dari VLAN 10 ke VLAN 30, dan prosesnya yang terjadi ya, apapun kita kirim gak langsung ke sini, harus melalui router. Ya tahu kan kalau router emang yang perangkat jaringan untuk mengatur traffic network sendiri. Meskipun ini satu jaringan, satu LAN, tapi beda VLAN, itu anggap aja udah beda jaringan. Oke, kalau kita mau kirim, ya bentar, ya kita mau kirim dari sisi VLAN 30 ke router. Kita coba. Yang terjadi mungkin seperti kayak ngeping si routernya. Oke, kita tes dari sini. Ini kan 10.2, otomatis kan gateway-nya 10.1. Oke, benar. Kalau kita ping 20.1 juga sama, maupun ke PC ini yang berada di VLAN 20 sama, 30.2 juga sama. Oke, berarti untuk konfigurasi pada kali ini VLAN dengan router dan implementasi DHCP server dengan menggunakan multiple VLAN kita telah berhasil. Dan selamat untuk teman-teman yang sudah melakukan konfigurasi, dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Like untuk kalian yang suka, subscribe kalau
jika kalian tetap mengikuti di video-video saya selanjutnya. Dan tentu saja untuk teman-teman terus belajar lagi dan belajar. Di sini saya akan lebih semangat kalau teman-teman komentar kalau mau ada saran atau gimana. Jadi di komen pun kalian kasih saran, mungkin ada yang kurang atau gimana enaknya. Jadi saya akan tunggu dan sampai jumpa kembali.